Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali bersama saya Eka Kurniawati dari SDN Rumah Putra 1 Sidoarjo, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah saya di SDN Rumah Putra 1 Sidoarjo, kepada Ibu Sri Haryani SPDMM. Disilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih waktunya Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sri Haryani SPDMM selaku Kepala Sekolah SDN Rumah Putra 1 yang saat ini mendampingi calon CGP Angkatan 9 Ibu Eka Kurniawati SPD. Dalam sesi wawancara kepala sekolah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 calon guru penggerak angkatan 9 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eka. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa, sehat semuanya. Alhamdulillah. Pangapunten Ibu, hari ini saya mengganggu waktu Ibu. Silakan Bu Eka. Saya izin melakukan sesi wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Ibu. Silakan. Pangapunten Ibu, izin bertanya, Bu Har sudah berapa lama menjabat menjadi kepala sekolah? Menjabat kepala sekolah insya Allah sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun. Selama ini Bu Har, bagaimana Bu Har mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Ibu? Terima kasih. Di sini ada 2 topik, yaitu dilema etika, di mana ada 2 nilai kebajikan yang saling bertentangan. Jadi baik seperti halnya baik melawan nilai baik juga. Namun kemudian ada juga bujukan moral, di mana selaku kepala sekolah itu harus menentukan, mengambil keputusan mana yang benar, mana yang salah. Walaupun keduanya ini memiliki nilai kebenaran, namun tetap harus diputuskan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga perlu ketelitian kepala sekolah untuk menentukan kebijakan moral ini. Iya betul. Dilema etika dan bujukan moral ya Ibu. Selama ini Bu Har, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Ya. Selama 7 tahun ini saya melakukan satu analisis risiko dulu dalam pengambilan keputusan. Saya akan mengambil risiko yang paling kecil, kemudian melihat pada kasus yang serupa yang pernah saya alami itu sebagai pengalaman dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengacu pada peraturan yang ada yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini sebagai acuan atau pedoman kita dalam mengambil keputusan. Selain itu, kepala sekolah ini harus memiliki insting sendiri, atau setiap kepala sekolah kan memiliki karakteristik sendiri dalam menentukan suatu kebijakan. Selanjutnya, saya bisa juga melakukan face to face kepada teman atau orang yang bersangkutan untuk melihat dari sudut pandang orang yang bersangkutan tentang permasalahannya. Dengan demikian juga mendorong hubungan personal yang lebih baik, akan ada rasa keterbukaan, kepercayaan dari semuanya. Selain itu juga mendorong perbuatan yang lebih etis. Itu yang saya lakukan. Jadi untuk menjalankannya itu Ibu yang pertama menganalisis resiko terlebih dahulu, kemudian melihat kasus serupa, kemudian mengacu pada peraturan, yang keempat face to face untuk mengetahui sudut pandang masing-masing permasalahan tersebut. Yang ketiga nih Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan sama ini? Langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan selama ini saya menganalisa inti permasalahannya dulu. Setiap permasalahan pasti kalau sudah ketemu intinya akan mudah diselesaikan. Namun kalau permasalahan ini belum ketemu pada titik intinya akan semakin melebar permasalahan ini.
Yang kedua, saya itu akan mengumpulkan informasi yang relevan atau data-data dari semua pihak sehingga nanti tidak ada kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Kemudian saya akan mengerucutkan pilihan dalam pengambilan keputusan, mana yang resiko kecil, paling kecil itu yang saya ambil, atau pro kontranya ini akan saya kerucutkan. Langkah selanjutnya saya akan mengambil keputusan berdasarkan hal yang sudah saya lalui tadi. Yang selanjutnya adalah saya akan mengevaluasi opsi yang dipilih. Seperti itu yang biasa saya lakukan. Berarti di sini langkah-langkah atau prosedurnya inti permasalahan, mengumpulkan informasi relevan, kemudian memilah mana resiko yang kecil dan mana resiko yang besar gitu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Hal yang saya anggap efektif adalah adanya nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Jadi semuanya akan ada nilai, yang mana nilai itu pasti ada pro kontranya. Kemudian siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Ini juga akan menentukan sikap kita dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian mengumpulkan fakta yang relevan juga, ini sangat diperlukan. Kemudian saya berupaya untuk supaya keputusan itu efektif, ada pengujian benar atau salah. Selanjutnya saya akan, setelah ada pengujian ini, akan pengujian paradigma benar melawan salah. Seperti itu Bu. Artinya di sini untuk hal-hal yang Ibu anggap efektif itu adanya nilai-nilai yang bertentangan, kemudian melihat siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran gitu. Sekarang lanjutannya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Pada kasus dilema etika pasti ada melibatkan orang luar nih. Nah, ini yang tantangan saya adalah pengetahuan personal tentang perkembangan di dunia pendidikan saat ini. Kemudian adanya persamaan persepsi, mana yang benar, mana yang salah. Ini harus diketahui juga bahwasanya mungkin benar bagi seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Oleh karena harus adanya persamaan persepsi antara kebenaran dan mana yang salah. Kemudian mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya adalah pemangku kepentingan dalam dilema tersebut atau dalam kasus tersebut. Siapa yang kita hadapi, kemudian siapa yang akan kita beri pengaruh dalam pengambilan keputusan itu. Berarti tantangannya itu pengetahuan personal, kemudian persamaan persepsi, dan mengutamakan kepentingan umum. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa Ibu? Saya akan senantiasa meninjau dari kasus ini. Jika kasus ini tergolong ringan atau sedang, maka bisa kita selesaikan di tempat dalam waktu yang saat itu juga. Namun jika kasus ini tergolong berat, maka kita perlu membuat perencanaan, mengidentifikasi tadi, kemudian kita perlu mencari informasi dan lain sebagainya. Otomatis kita akan adakan memiliki jadwal. Setelah rangkaian kegiatannya seperti yang saya sampaikan di awal, misalkan kita mengidentifikasi kasusnya dulu, mencari informasi supaya tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan, kemudian kita mengadakan pertemuan dengan wali murid atau dengan ibu guru yang memiliki kasus atau bapak guru yang memiliki kasus tersebut, kemudian kita bisa memecahkan masalah supaya tidak ada kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Berarti untuk jadwalnya ini dilihat dari tinjauan kasus terlebih dahulu. Misalkan kalau kasus tersebut ringan, maka segera dilaksanakan penyelesaian. Sedangkan kalau kasusnya berat, maka harus diidentifikasi dan dibicarakan terlebih dahulu.
Yang ketujuh nih Bu, adakah seseorang atau faktor apa saja selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Saya akan juga meninjau lagi Bu. Ini kasus dilema etika dalam hubungannya dengan Bapak Ibu guru atau sekolah dengan siswa, dengan wali murid atau dengan pihak luar. Kalau dengan siswa, otomatis saya akan mengajak bincang-bincang guru kelas, guru mapel, atau dewan guru semuanya. Namun kalau tergantung dengan masalah wali murid, otomatis saya juga tetap mengajak guru kelas, wali murid tersebut atau rekan wali murid tersebut, karena kita juga akan memperhatikan dari sudut pandang mereka untuk pengambilan keputusan. Jika masalah ini masalah sekolah dengan luar, otomatis saya akan mengkoordinasikan dengan pengawas, kemudian bisa juga dengan dinas pendidikan atau pemangku kebijakan yang ada kaitannya dengan penyelesaian permasalahan yang ada di sekolah kita. Berarti dilihat dari sisi kasusnya terlebih dahulu ya Bu. Kalau kasusnya itu berhubungan dengan murid, maka akan Ibu ajak komunikasi guru kelas, teman-teman rekan guru, orang tua gitu. Kalau kasusnya berhubungan di luar sekolah, maka akan Ibu ajak kolaborasi seperti pemangku kepentingan. Ya, betul. Gitu. Untuk soal yang terakhir ini, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Jika sudah kasus itu membuat kita semakin dewasa dalam berpikir gitu, maka yang utama saya akan tetap menegakkan nilai-nilai kebenaran yang sesungguhnya. Supaya ini juga semacam pengalaman untuk semuanya bahwa kita harus tetap menegakkan nilai-nilai kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian kita jadikan pengalaman yang ada ini sebagai guru yang terbaik. Yang ketiga, saya akan tetap menerapkan sistem AMOM. Ingat sosok tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, supaya proses pendidikan tetap berlangsung. Jadi kesimpulannya, setiap kasus akan membuat kita menjadi dewasa Ibu. Kita harus tetap menegakkan nilai-nilai kebenaran dalam setiap kasus, dan karena kita itu sebagai seorang guru, seorang pendidik, maka kita harus menerapkan sistem AMOM. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak. Pangapunten mengganggu waktunya. Apa yang bisa saya bantu akan saya bantu. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah Bu Har ceritakan bisa menjadikan pengalaman untuk diri saya dalam pengambilan keputusan ini. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yani. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Pangapunten mengganggu waktu Ibu. Izin melakukan sesi wawancara untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Ibu. Adapun nantinya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan di Ibu ini. Bu Yanti, sudah berapa lama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah? 2 tahun. Selama menjabat menjadi kepala sekolah ini, bagaimana
Selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasusnya kita kategorikan dari statusnya ya, yang mungkin itu kasus berat atau kasus ringan, kasus yang sama. Jadi diidentifikasi Kasus berat apa? Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pasti loh ya di sekolah ini kalau ada kasus seperti itu biasanya kita cari urgennya. Urgennya ini harus cepat diatasi atau masih butuh waktu atau butuh bukti-bukti. Itu kalau di sini Berarti mencari urgennya dahulu, apakah kasus ini bisa langsung diatasi atau butuh waktu-waktu dengan mengumpulkan bukti-bukti itu. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan sama Ibu dalam pengambilan keputusan? langkah-langkahnya ya kita telah dulu ya kasusnya itu kayak apa gitu. Paling enak langsung ke contoh biasanya. Kalau ini masih global ya, masih angan-angan. Kalau contoh langsung kan enak. Ya itu tetap kita telah dulu. Langkah-langkahnya ya. Kalau ini harus diapakan kasus ini gitu. Berarti ditelaah kemudian diidentifikasi ya Bu ya. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini ya, efektif. Ya, apa ya? Soalnya hal-hal apakah Yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan selama ini. Jadi ketika ada kasus itu ada hal-hal apa saja yang menurut Ibu efektif dalam pengambilan keputusan? langkah-langkahnya ya kita kasih dulu. Problemnya dari belajar itu apa? Berarti diceritakan dulu, kemudian kita cari tahu problemnya, kemudian kita cari tahu permasalahan apa yang sedang terjadi untuk kita cari solusinya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Menjadi tantangan. Tantangannya kalau seandainya kasus ini tidak bisa diselesaikan di sekolah, jadi kita mencari stakeholder yang memang berwenang. Tantangannya yaitu kita dibentuk pengawas sebenarnya Jadi misalkan tidak bisa diselesaikan. jadi kalau tantangannya kalau kasus itu bisa diselesaikan di sekolah, maka diselesaikan di sekolah. Misalkan kasus itu ada di luar sekolah, mungkin akan melibatkan stakeholder gitu. Kadang kan ada kasus yang tidak bisa diselesaikan di sekolah. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Seperti apa Ibu contohnya jadwalnya? Perlu tunjukkan ya. Untuk disampaikan. Kita pakai ini ya Pak, kayak kalau ini tentang kasus dilema ya, atau program sekolah. Mungkin enggak. Nggak ada jadwal. Berarti pada kasus yang sekiranya bisa ditangani Kecuali ini, kalau guru biasanya kan ada bimbingan buku
3 bulan sekali kita pantau. Kalau siswa ibu? Kalau siswa kan guru yang jadi saya hanya memantau saat supervisi, jadi ada kendala apa di dalam kelas itu kita lakukan Iya. Kemudian nih ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan kasus-kasus di dalam mahasiswa ini? Pengambilan keputusan dari kasus ini. seorang yang membantu dia bisa kita masuk sekolah juga bisa masuk sampai dengan sesama KS kita bisa di situ juga bisa. Kalau kita mentok nggak bisa Berarti melalui rekan mahasiswa ibu, kemudian rekan KS, baru kalau nggak bisa, baru masuk ke pengawas ibu. Kita ada pada pertanyaan terakhir nih ibu. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu saat melakukan pengambilan keputusan? benar-benar bijaksana bijak sini itu aja gitu.